Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada kesempatan kali ini kita mempelajari kembali kepada kitab Ihya pada fadilah al-ju' atau fadilah lapar. Fadilah lapar sangat banyak sekali, sampai disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam salah satu nukilnya beliau dari Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, bahwa sesungguhnya saya lebih memilih menahan lapar di malam hari ketimbang saya bangun malam sampai subuh. Jadi rasa lapar ini artinya jauh lebih berat ditahan oleh seorang mukmin ketimbang dia harus sembahyang sepanjang malam untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bahwa hikmahnya Allah taala dan ilmu itu diletakkan dan ditaruh oleh Allah taala pada diri orang yang menahan rasa lapar. Justru kalau dia kemudian kekenyangan, maka akan timbul yang namanya kemaksiatan dan kebodohan atau buntu pikirannya. Seperti itu. Dan Allah Ta'ala tidak memilih hamba-hambanya dari kalangan waliullah kecuali hamba-hamba tersebut bi ikhmasil butun, dengan mengosongkan perutnya. Ikhmas adalah mengosongkan perutnya. Jadi kalau mereka sudah mengosongkan perutnya, maka mereka adalah hamba Allah Ta'ala, pilihan Allah. Karena itu kemudian disebutkan dalam riwayat, ya'lamu anna hadha zaman la yanalu ahadun fihi najah illa bidhabhi nafsihi. Ketahuilah bahwa zaman ini atau orang di akhir zaman ini tidak akan memperoleh keselamatan. Di dalam zaman itu tidak akan memperoleh keselamatan kecuali dia menyembelih hawa nafsunya. Artinya dia menundukkan hawa nafsunya, dia membunuh hawa nafsunya, yaitu dengan rasa lapar, dengan rajin dia ibadah, kemudian dia semangat untuk tetap beribadah kepada Allah Ta'ala dan sabar ketika dia beribadah kepada Allah. Lalu juga diriwayatkan tidak ada seseorang yang berjalan di atas bumi yang kemudian orang tadi itu meminum dari secangkir air atau segelas air hingga dia puas di dalam meminum air tadi itu, lalu dia katakan dia selamat dari maksiat kepada Allah. Walaupun setelah dia minum air itu dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Secangkir air dia minum dengan kenyang, itu orang gak mungkin selamat dari maksiat karena sebab dia kenyang daripada perutnya. Kata Imam Ghazali, fa kaifa shiba' min at-ta'am, kalau sudah yang namanya secangkir air saja atau segelas air saja atau seteguk air saja dia minum sampai dia puas, itu saja gak selamat dari maksiat, apalagi sampai kekenyangan dari makanan. Lalu kemudian seorang yang bijak ditanya, bi ayyi gaidin ugayyidu nafsi, dengan apa saya harus mengikat hawa nafsuku? Kata seseorang bertanya kepada orang yang hakim, kepada orang yang bijak, dengan apa saya harus mengikat hawa nafsuku? Qala qayyidha bil ju' wal 'atash. Ikatlah nafsumu tadi ini dengan rasa lapar dan dengan rasa apa? Dahaga. Wa dhallilha bi ikhmalidz dzikr. Dan kemudian hinakan nafsumu tadi itu dengan perasaan kau tidak dikenal oleh orang. Namamu tidak pernah disebut. Lah di Facebook, wala di WA, wala di Twitter, wala di Instagram, gak pernah disebut namamu, kan gak pernah dikenal oleh orang lain. Wa tarkil izzi, lalu kemudian kau meninggalkan kemuliaan-kemuliaan di mata manusia. Kau cari kemuliaan di mata Allah Ta'ala saja. Wasaghirha biwad'iha tahta arjuli abna'il akhirah, dan kecilkan nafsumu tadi itu seakan-akan engkau ini berada di bawah telapak kaki para waliullah, di bawah telapak kaki para ulama'nya Allah Ta'ala, yaitu abna'il akhirah, maksudnya ulama'nya Allah Ta'ala. Waksirha bitarki ziyil gurra ala zahiriha an zahiriha, lalu hancurkan dengan kau menanggalkan baju yang sering dipakai oleh para ulama, sehingga kau tenar namanya, kau disanjung orang, kau akan dieluk-elukan oleh orang, kau akan dihormati oleh orang. Secara zahir tinggalkan pakaian itu, bukan berarti kau membencinya, tapi tinggalkan tarki zayyil qurra wanju min afatiha bidawami su'idh dhanni biha.
Kemudian selamatkan dirimu atau nafsumu dari segala bencana-bencana yang ada pada dirimu tersebut dengan suka suudzon bin nafs, berprasangka buruk kepada dirimu sendiri, bukan kepada orang lain, kepada dirimu sendiri. Berprasangka buruklah engkau kepada dirimu sendiri. Washabha bi khilafi hawaha, dan temanilah nafsumu tersebut dengan melawan keinginannya. Dengan melawan keinginannya. Apa yang diinginkan A, tidak, saya akan ingin yang B. Ya, yang diingini malah yang melawannya. Abdul Wahid Ibnu Zaidin pernah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah taala tidak pernah memilih hambanya kecuali dengan rasa lapar. Artinya Allah tidak milih hambanya para wali kecuali wali itu sudah menahan rasa lapar, sudah merasakan lapar, merasakan daripada dahaga, dan dia tidak bisa berjalan di atas air kecuali dengan lapar. Wala masyau 'alal ma'i illa bil ju'. Seorang wali pun tidak mungkin bisa berjalan di atas air kecuali dengan lapar. Dan bumi Allah pun tidak dilipat oleh Allah taala untuk mereka kecuali mereka lapar. Jadi semua dengan rasa lapar. Artinya menahan nafsunya. Menahan nafsunya. Wala walahumullahu taala illa bil ju', dan Allah pun juga tidak memberikan kuasa kepada para walinya kecuali dengan lapar. Jadi kalau ibadah sih banyak orang bisa melakukan, tapi lapar ini, menahan rasa lapar, dahaga, keinginan hawa nafsunya tidak dituruti, itu bagaimana perangnya itu? Itu yang berat. Imam Abu Talib Al-Makki beliau berkata, perumpamaan perut ini seperti alat musik. Mizhar, seperti alat musik, yaitu diumpamakan seperti kayu yang berlubang di tengahnya gambus itu. Al-ud al-mujawwafdul autar, kayu yang berlubang besar dan kemudian dikasih senar pada kayu tersebut dan dilubangi pada tengah kayunya, sehingga semakin kosong yang ada di dalam perut gitar tadi itu, maka akan semakin nyaring suaranya. Anda buktikan, idza hasuna sautuhu li khiffatihi wa riqatihi, semakin ringan itu perut gitar tersebut, maka semakin nyaring suaranya, semakin merdu suaranya. Wa li annahu ajwaf ghairu mumtali, karena perut gitar tersebut kosong, enggak penuh. Beda dengan kalau sekarang tutup botol atau tutup gendang yang ada isinya, pasti kalau dipukul enggak ada suaranya. Sama juga dengan hal itu. Begitu pula halnya dengan perut apabila dia kosong, karena a'dzab litilawah. Karena perut itu kalau dia kosong, maka dia akan lebih fresh untuk membaca Al-Quran. Dia akan lebih segar kalau baca Quran. Gak akan merasa bosan dan jenuh. Wa adwam lil qiyam, dia akan senantiasa menegakkan sholat sunnah menghadap kepada Allah Ta'ala, lebih dawam, lebih istiqamah. Ya, wa agallil manam, dan akan sedikit dia tidurnya karena perutnya lapar.